Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca umul Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Al-Sani, sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca umur Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca umur Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Say'ul lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk selanjutnya waktu dan tempat seperti yang sudah disampaikan Bunda Wati tadi, dipersilakan kepada Pak Supirman. Pak Firman. Ya, saya ini dulu, Pak. Ya, boleh share screen, boleh. Assalamualaikum Pak Elmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya cari Di room teh. ya Pak Elmi. Iya, Pak Elmi, saya cari. boleh, boleh. Ditunggu Pak Firman. Aman. Assalamualaikum.
Bunda, apa maksud katanya yang bukan di pinggir ya? Bukan di pinggir dinding BSI itu, sebelah sininya, bukan. Yang sebelah sini, yang ke tengah. Ah, oh sama tuh. Oh, berarti Sherly nama tuh yang kalau sebelah situ tuh tepi pinggir dinding tuh. Ah, dan di tengah. Ya kan yang di sebelah kanan tuh kan kosong. Ah, ya, kosong, kosong tuh. Pak Firman masih nyari Ya, filenya ya. Hah? Ketemu Oh, Pak. di tengah. Ah, bisa ya. disambung kan? Saya Iya. Assalamualaikum buat rekening baru warahmatullahi dengan teman ibu wabarakatuh. yang di sebelah. Enggak, Waalaikumsalam apa sih ya? warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bisa pagi ke situ salah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal Yo, kalau mursalin kau tak rasa kan wa ala kalau alihi Jalila gagal, wa sahbihi ya lah ajmain. mandi taspen salah kak leh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli Ah, amri itulah. wahlul 'uqdatam min lisani Cuma yafqahul itu, qawli. cuma sayang itu, memang bagus. Yang terhormat Pelayanan itu yang harus Pak ditingkatkan Helmi, itu Bu saya. Ella, dan teman-teman yang baik Ya, semuanya. lelet. Kalau Insya Allah mandiri kok kalau mudah-mudahan pas kita membayar SPP masa kan jempol banyaknya kan tidak. Tidak dia tak selalu sama ya. diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Semua takutnya buka lah si coach. Ya buka lah aktivitas ke kita bank BSI. Tahu. dinilai sebagai aktivitas ibadah. Iya TM ya dong. Roti. Ada Ibu pakai dan Bapak ATM, sekalian, pakai banking. sebagaimana yang disampaikan oleh Kalau Bunda ATM itu ya Wati 5 tadi, juta maksimal penarikannya tidak ada. kita semua Ini ada yang 5 juta, ini tidak bayar dong. diharapkan untuk mentadaburi eh, ayat-ayat Quran yang pernah kita bahas secara gramatikal, kemudian kita Apa? terjemahkan artinya, kemudian kita terjemahkan maknanya. Ikan nasib si Langkah kau. selanjutnya dalam kita mempelajari Kalau gitu Al-Quran kalau bank-bank swasta itu mungkin adalah bank-bank apa yang swasta kita tuh yang banyak. lakukan sekarang ini sebenarnya adalah langkah permulaan. Sasaran akhirnya adalah Tidak apa, kita kan melaksanakan tabungan akhirat ini. apa yang Allah sampaikan di dalam Quran, yaitu bahwa Quran itu sebagai petunjuk. Nah, langkah-langkah awal yang kita lakukan adalah mempelajari dan menerjemahkan Quran. Kemudian langkah kedua adalah kita memahami apa isi Al-Quran itu berdasarkan terjemahan yang kita lakukan. Antara terjemahan dengan memahami itu ada suatu langkah yaitu namanya langkah mentadaburi. Mentadaburi kalau kita lihat dari segi etimologi atau semantologi, bahasanya adalah mengolah, menganalisa, merenungkan. Mungkin lebih banyak tadabur ini adalah tadabur merenungkan, yaitu merenungkan apa yang sudah kita terjemah, apa tema-tema atau kandungan-kandungan dari isi terjemahan tersebut. Nah, setelah kita mendapat tadabur tadi, kita renungkan, maka ada kata hati kita bergerak untuk melaksanakan isi daripada Al-Quran itu, yaitu apa yang kita renungkan, kemudian kita laksanakan. Nah, setelah kita melaksanakan, ada satu langkah lagi, yaitu langkah kita adalah langkah mendakwahkan. Mungkin kalau menurut yang saya pahami, sependek yang saya pahami, itulah siklus
atau urutan atau tahapan-tahapan daripada kita belajar Al-Quran ini. Baiklah, kita mencoba mentadaburi, yaitu surat Al-Fajri yang sudah kita analisis secara gramatikal bersama-sama. Di dalam surat Al-Fajri ini, sepemahaman saya, ada 6 kelompok besar atau ada 6 bagian besar yang merupakan cerita atau kisah atau pernyataan atau ajaran yang terdapat di dalamnya. Yaitu kelompok pertama ayat 1 sampai 5, kelompok kedua 6 sampai 12, kelompok ketiga 13 sampai 20, kelompok 4 20 sampai 26, kemudian kelompok 5 adalah 27 sampai 30. Ibu dan Bapak sekalian, apakah suara saya didengar? Iya, iya Pak Firman, dengeran. Jelas, dengar. Kedengaran ya, jelas ya. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mentadaburi Al-Quran, ayat-ayat ini, saya mengingatkan diri saya dan juga untuk kita semua bahwa yang kita baca, yang kita tadabur ini, yang kita renung ini bukanlah satu kisah sejarah dan bukan pula satu fiksi atau tulisan, tetapi dia adalah kalam Allah yang mulia sebagai petunjuk hudal linnas bagi kita semua. Karena itu saya mengingatkan diri kita, kalau kita belajar naskah sejarah, naskah biologi, itu mungkin kita boleh salah. Tapi kalau untuk Al-Quran ini, memang kita tidak boleh salah. Dan kita harus sepenuh hati untuk memahaminya. Haruslah dimulai dengan niat dan optimis untuk bisa memahaminya. Ibu dan Bapak sekalian, sebelum saya membaca tadabur ini, ada rumus singkat supaya kita bisa memahami, bisa merenungkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Untuk kali ini adalah surah Al-Fajri. Rumus tersebut adalah kapanpun kita membaca Al-Quran, kapanpun kita mentadaburi, kita harus optimis, bisa memahami, bisa menangkap, dan bisa merenungkan. Optimis itu adalah fungsi daripada itu niat ditambah confident ditambah hope atau doa. Apabila ketiga fungsi ini, yaitu dengan niat lillahi ta'ala, kemudian ada rasa percaya diri bahwa kita bisa memahami, punya waktu untuk memahami, ada tulisan untuk dibaca, timbul confident atau PD kita.
apabila niat dan PD itu digabung, maka insya Allah optimis kita untuk memahami lebih besar lagi. Dan ditambah butir ketiga, parabel ketiga adalah yaitu hope, harapan. Tidak hanya harapan yang kita harap kepada Allah, itu kita masih belum bersama Allah. Tetapi adalah doa. Kalau kita doa, itu harapan kita sudah bersatu dengan Allah. Nah, begitu kita masuk kepada optimis untuk mentadaburi dengan niat untuk merenungkan dan memahami, dengan niat lillahi ta'ala dipadukan dengan merasa percaya diri bisa, dan kemudian berdoa dalam hati yang setuluhnya dengan penuh harap, insya Allah tadabbur ini akan ada manfaatnya. Ibu bapak sekalian, mari kita mulai tadabbur ini. Pertama, bagian pertama adalah ayat 1 sampai ayat 5. Saya baca suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalil ashr wasyaf'i wal fatr wal laili idza yasr hal fi zalika qasamul lizikril hajj. Sadaqallahul azim. Apabila kita mengingat kembali apa yang sudah kita terjemahkan bersama, maka di dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai 5 ini mengandung tema atau kandungan, yaitu sumpah Allah atas kebesarannya dan ancaman azab bagi orang-orang yang ingkar, serta ada pelajaran bagi kita yang berakal. Kita kapan berangkat tuh? Di mana ayat ini diawali dengan sumpah Allah menggunakan waktu fajar, malam-malam tertentu seperti 10 malam pertama bulan Zulhijjah, sebagaimana yang disampaikan belum Bundawati, atau puluhan terakhir dari bulan Ramadan. Dan fenomena ganjil genap yang semuanya menunjukkan kekuasaan dan keagungannya. Nah, itulah yang akan kita tadaburi, itulah yang akan kita renungkan agar kita bisa mengambil pelajaran atau petunjuk bagi kita. Alhamdulillah, satu karunia besar bagi kita telah mempelajari secara gramatika, secara etimologi dan semantologi Quran Surah Al-Fajr ayat 1 sampai 5, sehingga kita dapat mengetahui tema dan kandungannya seperti yang saya sampaikan di atas. Allah bersumpah dengan waktu fajar, 10 malam pertama bulan Zulhijjah, bilangan genap dan ganjil, serta malam ketika berlalu untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Ayat-ayat ini tidak hanya sebagai pengingat akan kekuasaan dan kebesaran Allah, tetapi juga penting mengambil pelajaran dari ciptaannya. Dengan penuh kasih dan harap kepada Allah yang Maha mengetahui isi hati kita, mari kita
tadaburi satu persatu ayatnya agar dapat meresapi setiap ayat sebagai pelajaran cermin jiwa dan jalan pulang menujunya yang pasti kita akan menemuinya. Ayat pertama, wal fajr, demi fajar. Mungkin kita bisa merenungkan demi fajar pagi hari, dini hari muncul. Yang perlu kita renungkan adalah bukan fajarnya, tetapi sudah berapa banyak fajar datang di pagi hari tanpa kita isi dengan syukur. Pernahkah kita duduk menunduk, mengingat bahwa fajar adalah hadiah darinya, bukan hak kita. Kita masih hidup, berarti Allah masih memberi waktu kepada kita untuk berubah, memperbaiki, menebus, dan menyempurnakan amal-amal kita. Mari kita renungkan. Mari kita tadaburi. Ya Allah, jadikanlah fajar esok bukan sekadar pergantian waktu, tapi awal baru untuk kita, untuk hati kita yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya tadabbur. Kita renung apa yang terkandung di dalam wal fajr, demi fajar. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, walayalil ashr. Sama-sama kita telah terjemah secara etimologi dan simatologi bahwa kata-kata walayalil ashr yang kita rangkai dalam satu kalimat, dan malam-malamnya yang 10. Malam-malamnya yang 10. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam ke-N, malam ke-10. Mari kita tadaburi. Kita renungkan. Ini bukan kata-kata fiksi. Ini bukan kata-kata biasa, tetapi adalah kalam Allah yang mulia, yang perlu kita renung. Dan malam-malam yang 10. Mungkin kita berulang kali telah membaca arti ini. Telah berapa malam mulia kita lewati hanya untuk tidur. Renungkan. Dan kelelahan dunia kita. Apakah itu yang kita cari? Kalau orang Jakarta mengatakan, hidup kita bukan seperti Metro Mini. Dan malam ini bukan cara Metro Mini, Tanah Abang Pasar Minggu, Tanah Abang Cililitan. Dan sekarang adalah Transjakarta, Gambir, Grogol. Tidak sama dengan itu. Kalau itu telah kita lakukan selama ini, telah berapa malam mulia yang kita lewati hanya untuk itu, untuk tidur, dan kelelahan dunia yang kita dapat. Mengapa tubuh ini begitu mudah lelah untuk dunia? Coba sedikit-sedikit mengapa tubuh ini begitu mudah lelah untuk dunia. Tapi terasa berat untuk bangun, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda kata ada acara olahraga, sepak bola, itu tidak terasa berat. Tapi mengapa bangun untuk bersumpuh, berdoa? Mengapa kita merasa berat? Renungkanlah kita semua. Malam-malam itu datang sebagai ladang pahala
itulah sejatinya. Tapi kita sering membiarkannya kosong. Dari malam satu ke malam kedua, menunggu malam ketiga lewat, malam keempat kosong, malam kelima pun juga kosong, dan habislah malam 10 itu. Ya Allah, bangkitkan semangat dalam diri kami, walau usia kita senja. Ya Allah, jadikanlah setiap malam kami ini, bahkan walau hanya dengan istighfar lirih, menjadi berat di timbangan kebaikan. Mungkin di antara tadabur-tadabur atau renungan-renungan yang kita bisa lakukan, walayalil as, mungkin demikian. Mungkin banyak lagi renungan-renungan yang bisa kita lakukan. Mari kita lanjut lagi dengan ayat ketiga. Wasyaf'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil. Kalau ini sepertinya adalah frasa biasa, padahal ini adalah kalimat mulia. Mari kita renungkan bersama-sama. Bukankah setiap rakaat sholat, setiap tasbih, setiap doa kita hitung dengan teliti? Tapi apakah kita masih menghitung itu sebagai anugerah atau beban? Tapi apakah aku masih menghitung itu sebagai anugerah atau beban? Ya Allah, di masa muda kita, mungkin kita lalai. Coba kita ingat masa muda kita, pada waktu kita SMP, naik ke SMA, ke perguruan tinggi. Terbayang oleh kita. Kini kita ingin menebusnya. Hal-hal yang berlebihan yang telah kita lakukan. Tapi tubuh ini sudah mulai berat. Suara kita sudah mulai lemah. Rata-rata kita sudah di atas 60. Bahwa beruntung kita masih memasuki umur-umur 60 sampai 70. Karena itu adalah usia dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh kita katakan bahwa kita ini adalah, kalau orang sepak bola mengatakan injury time, pertambahan waktu. Waktu kalau orang naik 17 Agustus mencari hadiah, naik Batang Pinang, semua orang tuh sudah di bagian di atas, sudah berkumpul di atas, tidak ada di atas lagi. Dan bagian ke atas itu adalah sangat singkat. Mari kita renungkan. Dan yang genap dan yang ganjil. Apakah tasbih kita, sholat kita, doa kita, masihkah kita merasa memberati? Ya Allah, terimakanlah amal kami yang tertatih ini, karena Engkau Maha menerima segala amal, walaupun hanya dari hamba-hamba yang tersyukur dan terbata. Bahkan banyak doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma rabbana taqabbal minna.
salatana wa siyamana wa qiyamana, termasuk belajar kita. Mudah-mudahan renungan ayat 1, 2, 3 tadi menambah pemahaman kita terhadap surah Al-Fajr ini. Kemudian kita lanjut dengan ayat keempat. Wal-laili idza yasr, dan malam ketika berlalu. Andai kata kalimat ini ditempel atau kita ketemu di tengah jalan, mungkin kita juga mengatakan, ini frasa biasa, kata-kata biasa. Padahal ini adalah kalamullah, kalimat yang mulia, yang penuh nur dan cahaya. Mari kita renungkan. Dan malam ketika berlalu, apa itu? Kita renungkan malam terus berjalan, sebagaimana hidup kita terus mendekat pada titik akhir. Dan dia tidak bisa berhenti. Berjalan, tetapi semakin banyak kita berjalan, titik akhir itu semakin mendekat. Berapa banyak malam yang kita lewati dengan keluh, tanpa keluhan doa. Harusnya kalau mengeluh, mari kita mengeluh bersama-sama kepada yang menerima, yang memenuhi hajat. Tetapi justru kita mengeluh dengan keluhan-keluhan dunia, bukan dengan keluhan doa. Apakah kita lebih sering bicara dengan manusia daripada dengan Allah di malam sunyi? Apalagi di zaman sekarang, kita tidak sengaja atau sengaja waktu tidur, kita taruhkan HP di bantal atau di kepala. Begitu kita bangun, yang teringat tentunya HP. Harusnya begitu kita bangun, doa yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah menghidupkan saya kembali. Karena itu ya Allah, izinkan kami mencintai malam bukan karena tidur, tapi karena ia saat terbaik untuk kembali ke hadapan-Mu. Dan malam ketika berlalu, ya Allah, izinkan malam-malamnya berlalu itu adalah malam penuh dengan mencintai Engkau ya Allah, bukan malam penuh dengan tidur. Dan malam-malam karena saat terbaik kami berhadapan denganmu, berdoa denganmu. Dan jadikanlah malam kami, malam ini dan malam seterusnya adalah malam yang selalu bersama Allah, bersama Engkau ya Allah. Dan yang terakhir, hal di Faslil Hijr. Adakah pada yang demikian itu sumpah yang bermanfaat bagi orang-orang yang berakal? Itu 4 sumpah tadi. Kemudian Allah bertanya kepada kita, adakah pada malam yang demikian itu sumpah yang bermanfaat bagi orang-orang yang berakal? Mari kita renungkan bersama. Apakah kita benar-benar menggunakan akal ini untuk menaungi hidup kita? Apala ya'qilun, apala yatafakkarun. Apakah kita benar-benar sudah menggunakan akal untuk merenungi hidup kita? Ataukah akal-akal lebih banyak kita bagaimana mendatangkan uang, bagaimana mendatangkan kebahagiaan dunia? Sudah jelas Allah bersumpah, sudah nyata pesannya. Tapi mengapa hati kita sering tumpul
dan pikiran kita lalai. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, berilah kami akal yang bercahaya oleh iman. Ya Allah, jadilah hati yang mudah menangis karena takut akan kehilangan Engkau, ya Allah, di malam-malam hari. Dan jiwa yang tenang dalam jalan kembali ke hariban-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah malam dan hari-hari kami penuh bersama Engkau, berzikir, ingat akan perintah dan larangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, mari kita tutup tadabbur ayat 1 sampai 5 ini dengan doa. Ya Allah, di fajar yang Engkau saksikan, yang kami saksikan, kami ingin lahir kembali sebagai hamba-Mu yang sadar, ya Allah. Bukan sekadar bertambah usia, tapi bertambah taat dan tunduk kepada Engkau, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Rob, jika kami belum menjadi jiwa yang tenang, maka jadikanlah Al-Quran yang kami pelajari ini sebagai cahaya yang meluruhkan jalan kami. Sungguh kami ingin Engkau panggil kami kelak. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah seperti di akhir surat ini. Ya ayatuhan nafsun mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Mungkin demikian tadabbur ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan saya, Ibu, Bapak, Ayah, Bunda semua bisa menangkap makna, arti daripada yang saya sampaikan. Kalau itu benar, itu semata-mata dari Allah. Dan saya yakin mungkin saya juga banyak salah menyampaikan atau tidak pada tempatnya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada Ibu dan Bapak sekalian. Saya kembalikan pada Bu Ella atau Pak Helmi. Baik Pak Firman, terima kasih Pak Firman sudah menyentuh hati. Tadabbur Pak Firman mengajak kita untuk lebih bertafakur ya. Kadang-kadang kita kalau malam-malam mungkin kita tidak sadar ya itu. Akhirnya mungkin kata demi kata kalau kita maknai secara mendalam mungkin itu akan menambah intens komunikasi kita dengan Allah ya, begitu Pak Firman ya. Terima Iya, kasih Pak Firman. sama-sama Bu Bunda. Wati, ya Bu Wati sudah pulang, kalau belum Pak Helmi, gimana apa kita mau membenarkan arti dari ayat kemarin? Mungkin dari surat Al-Fajr ini kita terjemahkan karena kita juga belum bisa menerjemahkan secara utuh mungkin. Gimana Pak Helmi? Bu Wati ada nggak? Gimana Pak Helmi? Bisa. Apa mau dilanjut dengan Sebentar ya Bu Ella. Kenapa? Sebentar Bu Ella. Sebentar. Tunggu sebentar. Oh iya, Bu Wati belum siap, nanti kita tunggu Bu Wati.
dia pakai alat tuh kan. Sekarang bisa di daerah terlalu. Nah, tapi kalau betul Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Maaf ya Bapak Ibu, saya cek kamera ini baru nyampe masih. Ya, Waalaikumsalam. Ya Pak, ya, sama Bunda Wati Pak melapor. Supirman. Ya Pak Supirman. Ya, tadi Iya. sudah coba mentadaburi surah Al-Fajri. Iya, Saya sampaikan bahwa surah ini ada 5 bagian besar, iya Pak. yaitu ayat 1 sampai 5, 6 sampai Iya. 12, 13 sampai 1 sampai 20, 5. 1 sampai 5 apa 1 tentang sampai apa 5, Pak? Sumpah. ya. Kemudian 6 sampai 6 sampai 12, 12 tentang kemudian apa Pak? 13 sampai 20, 21 sampai 27, 27 sampai 30. Nah, tadi baru disampaikan bagian pertama. Oh, 1 sampai 5. Iya, 1 sampai 5. Berkaitan sumpah Pak ya. Ya, mengenai sumpah Oke, ya dan makasih banyak. kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Iya. Ya, makasih banyak Pak Supirman. Ya, Ya. sama-sama Bunda. Oke Bapak Ibu, kita merapihkan yang kemarin karena kemarin sepertinya juga masih belum matang banget ya Bapak Ibu ininya ya. Karena kan kemarin masih per ini ya, per ayat. Jadi masih belum disambung-sambungkan ininya. Bentar. Saya udah nampilin belum ini belum ya? ada videonya nanti pakai video yang sama Sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Jadi saya tuh nggak bisa ngelihat Bu Ati kalau yang ini, aduh sama sekali. Di Iya, zoom Pak. aja di Bu Ella, di zoom. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Ah ya. Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Saya lagi Yang kita rapihkan kemarin. Nanti bisa di ini sama-sama ya Bapak Ibu. Jadi dirapihkan artinya biar enak tapi tidak mengurangi. Jadi nggak keluar dari gramatikal banget. Mari sama-sama kita inikan ya Bapak Ibu. Sama-sama kita inikan. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Supirman ya. Ya, Bunda. Insya Allah tadabbur itu ini ya biar bisa lebih meresapi. Jadi ini surat Al-Fajr Bapak Ibu. Namanya Al-Fajr itu ada di ayat pertama, yaitu menjadi nama surat ya, dimana dibalik sumpah-sumpah itu apa yang dipakai untuk sumpah itu berarti memang sesuatu yang diagungkan, dimuliakan, diutamakan gitu ya. Tadi sudah dibahas dengan Pak Supirman di waktu fajar ya. Itu seperti apa, kemudian malam-malam yang 10 ya, meskipun di situ dalam penjelasan tafsir itu ada yang mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari bulan Dzulhijjah ya, tanggal 1 sampai 10. Apapun itu intinya semuanya adalah diutamakan gitu ya. Dan kemudian demi bilangan yang genap dan juga yang ganjil itu juga kalau saya beberapa baca itu ada yang sedikit-sedikit berbeda ya. Kalau yang terkait dengan keistimewaan ayat 2 tadi ya, malam-malam yang 10 itu pendapat terkuat itu mengatakan, ada yang mengatakan 10 malam terakhir Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu ya yang saya ini ya Bapak Ibu, karena kalau lebih dari itu saya juga nggak berani menyampaikan. Kemudian kalau masalah yang demi yang genap dan yang ganjil itu yang pernah saya baca juga ada yang dimaksud genap di situ adalah ciptaan Allah yang berpasangan. Jadi kalau ciptaan Allah itu pada dasarnya berpasangan. Bumi dengan matahari misalkan, laki-laki, perempuan, siang, malam, seperti itu ya maksudnya berpasangan itu. Ya, kemudian ganjil itu tidak berpasangan. Nah yang saya baca tuh kemarin Allah ya, ininya ya Allah. Jadi Allah itu satu-satunya yang tidak berpasangan. Kemudian demi malam apabila telah
hilang, maksudnya telah berlalu, berarti sudah lewat malam itu. Nah, ini sumpah ini semuanya ada keutamaannya. Ya, dan yang boleh bersumpah atas nama benda itu hanya Allah. Tidak boleh ya kita sumpah selain atas nama Allah. Jadi hanya Allah yang menggunakan itu. Nah, di ayat kelima itu, Bapak Ibu, artinya coba kita cek artinya, kira-kira sudah cukup bisa sesuai dengan gramatika tidak? Tapi sebelum itu, awak ada Kayaknya udah ya Bapak Ibu ya. Sudah ya Bapak Ibu ya? Artinya ya. Untuk hal itu bisa apakah, bisa adakah? Ini pertanyaan yang sebenarnya tidak butuh jawaban. Karena Allah bertanya itu bukan untuk kita jawab gitu, tapi lebih kepada dia itu pertanyaan yang tujuannya untuk menegaskan, ya, untuk sindiran gitu ya. Jadi untuk lebih kepada apa ya namanya itu ya, untuk menyadarkan kita gitu. Jadi bukan pertanyaan. Jadi banyak ya ayat-ayat tuh yang nadanya pertanyaan gitu, tapi sejatinya bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Itu ayat kelima. Kemudian ayat keenam itu silakan diperhatikan Bapak Ibu. Di situ juga sepertinya sudah cukup. Kalau ayat 5 memang begitu apa adanya yang dalam ini ya, meskipun kurang-kurang bisa difahami, tapi memang begitu gramatikanya ya. Jadi itulah kekurangan kita karena memang bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Kayaknya jangankan bahasa Arab yang ketinggian bahasanya tinggi gitu. Kita kadang dalam menerjemahkan bahasa satu ke bahasa yang lain aja pasti mengalami kesulitan. Termasuk ayat 5 ini. Tapi maknanya begitu. Ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Tapi lebih kepada pertanyaan yang dia itu tujuannya untuk menyadarkan kita. Nah, ayat 6 sampai 8 saya pikir kalau artinya sudah. Nah, itu lebih kepada kita disuruh memperhatikan kisahnya kaum Ad. Ya, kaum Ad yang dia penduduk Iram, yang dia itu pada saat eranya adalah negeri yang memang maju ya gitu, maju, nggak ada yang menandingi sehingga sombong. Dan nabi yang diutus pada saat itu Nabi Hud, betul nggak Bapak Ibu? Betul ya Pak Supirman? Nabi Hud yang diutus ya, Nabi Hud, nah diutus ya untuk menyadarkan ya, tapi tidak diindahkan ya ininya. Kemudian jadi kita di situ suruh ngambil pelajaran ya, kisahnya Nabi Hud, Nabi Hud lagi. Kaum Ad maksud saya, kaum Ad. Yang dia punya bangunan yang tinggi yang tidak ada negeri lain manapun yang bisa menandingi gitu, sehingga itu membuat dia sombong. Kemudian di ayat 9 itu adalah kisah kaum Samud ya, yang juga tak kalah sombongnya, yang pada masanya gitu, yang juga tidak ada yang menandingi karena mampu mengubah gunung-gunung yang bebatuan bisa menjadi dipahat menjadi rumah-rumah ya, ya intinya begitu ya Bapak Ibu. Ini di lembah ya, nanti saya betulin. Kemudian juga kisah yang juga tidak kalah ininya ya, yaitu kaum Fir'aun ya. Tidak kalah kesombongannya juga adalah kaum Fir'aun, di mana dia mempunyai pasak-pasak. Nah, ini juga kalau dicek di terjemahan Depak itu bukan berarti pasak itu artinya tentara ya, pasak ya tetap pasak gitu. Ya mungkin ini bahasa kiasan gitu ya. Intinya mah Fir'aun itu kalau pasak itu bedanya dengan tiang seperti penjelasan Pak Supirman kemarin ya. Jadi dia bisa seperti kayak tiang yang dia punya namanya itu. Ya intinya antara tiang dengan tiang lain tuh bisa diikat menjadi kokoh gitu Pak ya. Betul. Iya gitu. Jadi gambarannya intinya Fir'aun itu kaum Fir'aun pada masa Fir'aun itu memang sangat ini ya. Itu apa tuh Pak kalau diartikan kayak gitu ya. Mungkin Pak Supirman bisa membantu ya, pasak-pasak itu.
Karena kalau orang Melayu sudah biasa, Pak Sam tuh mengerti banget tuh bahasa tuh. Iya, iya mungkin di sini banyak orang seberang ya lebih tahu ya Bapak Ibu. Intinya ya eh, apa kesombongannya itu karena memang hebat gitu ya pada masa itu gitu ya. Nah, karena itu semuanya ayat 11 itu Bapak Ibu, karena mereka itu semuanya dengan segala apa namanya ketinggian, kemajuan negerinya gitu ya, kehebatannya, makanya mereka di dalam negeri mereka tuh melakukan perbuatan yang melampaui batas. Ayat 12 dilanjutkan lagi bahwa mereka berbuat kerusakan di dalamnya. Pada eranya masing-masing diutus nabi. Kaum Ad diutus Nabi Hud, kemudian kaum Samud diutus Nabi Soleh, kaum Fir'aun diutus Nabi Musa untuk mengingatkan mereka semuanya. Ya, tapi semuanya tidak diindahkan. Sampai kemudian ayat 13. Disitulah kemudian Allah menurunkan atau menimpakan cambuk azab ya, sampai istilahnya pun cambuk azab. Biasanya kan menimpakan azab gitu aja Bapak Ibu ya. Cambuk azab. Ini juga kita mungkin bingung ya kok cambuk azab gitu ya. Intinya adalah azabnya memang sangat luar biasa gitu ya, sangat luar biasa. Nah, nanti bisa dibantu Bapak Ibu saya share ya untuk membenarkan aja sedikit kisah-kisah mereka dengan ketinggian apa namanya negara mereka, majunya negara mereka dulu gitu ya, terus kemudian bagaimana Allah menimpakan azab. Cambuk azab tuh azab yang sangat luar biasa ya, jadi kalau dicambuk pakai rotan aja sakit gitu ya. Nah, ini cambuk azab gitu, nah itu menggambarkan azab yang sangat luar biasa ya. Jadi ayat ini itu di sini temanya pengawasan Allah itu ada di ayat 14 nanti. Di bawah semua manusia itu ada dalam pengawasannya, sehingga perbuatan manusia sekecil apapun bahkan sampai sebesar ini sombongan mereka itu semuanya nggak luput dari Allah karena Allah mengawasi kita. Jadi dari ayat berapa tadi? 6 sampai 10 yaitu memberikan ini memaparkan kisah 3 kaum yang telah Allah musnahkan. Nah, pemusnahannya sampai ayat 13 ini ya, dimusnahkan. Jadi ayat 6 sampai ayat 10 itu kaum yang dimusnahkan tadi. Nah, ayat 11 karena perbuatan mereka yang semena-mena melampaui batas, merusak, melakukan kerusakan. Ayat 13-nya mereka Allah apa namanya mereka dimusnahkan ya. Kaum 3 itu dimusnahkan. Nah, ini di ayat 14 Bapak Ibu ininya. Kok nggak mau bergerak? Agak ya. Aduh. Di ayat 14. Nah, sesungguhnya Tuhan Engkau sungguh benar-benar melakukan pengawasan. Kemarin itu kita artikan tempat pengawasan ya Bapak Ibu ya. Ya Pak Master waktu itu ya yang ini tempat ya Pak Master ya waktu itu. Nah, ternyata pas saya cek ya Bapak Ibu nggak salah gitu. Jadi ini bisa dua bisa difahami dua ini ya, bisa Tuhan itu benar-benar melakukan pengawasan gitu ya. Bisa bermakna juga bahwa ya di tempat pengawasan gitu ya, artinya apa ya, gimana ini sih bingung, intinya saya baca seperti itu, artinya bisa diartikan tempat pengawasan, bisa Tuhan melakukan pengawasan juga bisa. Kemudian yang ke-15, nah ini ininya orang kafir ya Bapak Ibu, orang kafir ya. Mereka itu kan disebutnya orang kafir ya. Ayat 15-16 ini menjelaskan sifat dasar orang kafir. Kalau mereka dikasih kesenangan, mereka dimuliakan. Ya, dia bilangnya Tuhanku telah memuliakanku. Sebaliknya, kalau mereka diuji dengan kesempitan harta, rezeki gitu ya, mereka berkata Tuhan telah menghinakanku. Itu adalah sifat karakternya dia gitu. Orang kafir tadi gitu. Berbeda dengan orang beriman. Makanya langsung sama Allah di ayat 17, nggak begitu gitu ya. Nggak begitu, kurang lebih seperti itu. Bukan begitu. Ya, itu kan sifat karakternya orang kafir tadi. Kalau dikasih kenikmatan, bilangnya Tuhan telah memuliakanku. Kalau dikasih kesempitan rezeki, Tuhan menghinaku. Nah, Allah bilang bukan begitu gitu.
ya. Bahkan kalian pun nggak memuliakan anak yatim gitu. Jadi yang menyebabkan mereka apa namanya, kan mereka tuh kan dengan segala itu tadi mereka merasa dimuliakan ya Bapak Ibu. Ada nggak begitu gitu. Perbuatan mereka itu nggak mulia karena mereka tidak memuliakan anak yatim, sekalipun mereka itu kaya harta, melimpah, teknologinya canggih gitu ya. Tapi mereka tidak memuliakan anak yatim, bahkan tidak menganjurkan atau mengajak makan orang miskin, bahkan memakan harta warisan anak yatim dengan cara mencampur adukkan ini. Kemudian juga sangat mencintai harta kemarin ya, diartikan ini hampir semuanya ini apa namanya keterangan penegasnya banget gitu ya. Jadi cinta secinta-cintanya pada harta gitu ya, dengan kecintaan yang berlebihan gitu ya. Nah, kemudian ini di ayat 21 ya, sekali-kali tidak apa. Nah, ini ketika bumi nanti sudah dihancurkan sehancur-hancurnya, udah hancur menurut Bapak Ibu. Nah, nanti setelah itu kemudian Tuhan datang, ya Allah datang, dan juga di situ dan juga malaikat datang juga gitu ya. Jadi kata datang ini mari kita lihat di ayat 22 Bapak Ibu. Nih ya. Dan di sini kan wa ya. Memang subjeknya ini, tapi jangan digabungkan. Jadi bukan gini, Tuhanmu dan malaikat datang. Karena di sini malaikat tuh datangnya berbaris-baris. Karena malaikat banyak. Kalau kita gabungkan nanti Tuhan dan malaikat datang berbaris-baris gitu. Maksudnya Tuhan itu sendiri kan. Jadi bisa kita gini. Dan Tuhan datang dan juga malaikat datang juga, maksudnya gitu, datang berbaris-baris ya. Jadi saya kurung datang ini bukan berarti apa ya namanya saya sembunyikan gitu, saya kurung aja gitu, pengulangan. Nah, ayat 23 Bapak Ibu, mari kita ini sama-sama. Saya juga kemarin tuh sempet ini gitu ya. Ya, mari kita ini sama-sama. Ayat 23. Fokus Bapak Ibu ke ayat 23. Mari kita terjemahkan sama-sama. Kalau kita terjemahkan apa adanya, gimana Bapak Ibu bunyinya? Dan, ini pasif ya. Dan, tidak selalu KKL itu diartikan telah. Tidak selalu diartikan telah ya. Jadi bisa gini, mungkin ini telahnya kita coret dulu. Dan, pasif ya Bapak Ibu. Dan, arti aslinya kan gini ya. Dan didatangkan gitu ya. Dan didatangkan di sini itu dalam itunya maksudnya adalah diperlihatkan. Jadi ketika nanti didatangkan ya, dan didatangkan pada hari itu jahanam gitu ya. Berarti maksudnya diperlihatkan gitu, maksudnya didatangkan itu ya. Jadi makanya saya tulis kurung buka diperlihatkan. Ya. Kemudian ini apa? Pada hari itu, ini artinya ingat. Pada hari itu, ingat. Maksudnya ingat di sini sejatinya sadar. Ya, jadi pada saat itu sadar. Jadi ini kejadian ketika sudah bumi dihancurkan, kemudian Tuhan nanti datang. Jadi bukan kejadian di dunia, tapi sudah kejadian di sana. Maksudnya setelah bumi dihancurkan, kemudian Tuhan nanti datang dan malaikat berbaris-baris, jadi sudah nggak di dunia lagi gitu. Pada hari itu dia ingat, dianya manusia ya, maaf ya. Pada hari itu manusia ingat apa? Ingat ketika perbuatan dia di dunia dulu. Ini ceritanya yang tadi orang-orang kafir tadi, ingat ketika perbuatan di dunia. Bagaimana mereka melampaui batas, bagaimana mereka melakukan kerusakan di bumi, bagaimana mereka tidak beriman, bagaimana mereka sombong, ingat gitu. Dan di sini kurang enak nih. Dan bagaimana baginya ingat gitu ya. Nah, ini kurang enak. Ini saya coba untuk ganti intinya begini. Ana itu bagaimana? Tapi saya ini kan menjadi apa gunanya ya, apa gunanya, dan apa gunanya baginya ingat
Jadi udah nggak ada gunanya ketika nanti di akhirat itu, meskipun dia ingat ketika di dunia seperti ini dan pengen melakukan perbaikan, udah nggak ada gunanya gitu. Jadi saya terjemahkan coba begini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mohon ini ya. Dan ya nanti telahnya dicoret aja. Dan didatangkan atau diperlihatkan pada hari itu neraka jahanam. Pada hari itu manusia ingat. Kata ini tuh artinya ingat akan sesuatu kemarin Pak ya? Ya Bapak Ibu. Iya. Iya. Ya, ingat akan sesuatu. Nah, ingat akan sesuatu tuh maksudnya ingat ketika waktu di dunianya dulu dengan segala ini dan ingin melakukan perubahan. Wa-nya saya artikan akan tetapi, karena wa itu bisa diartikan akan tetapi, ya akan tetapi. Saya ganti kata bagaimana dengan apa gunanya. Apa gunanya ya? Akan tetapi apa gunanya baginya? Ingat kurang enak, baginya kesadaran itu. Jadi ingat dalam artian ini tuh ingat sadar gitu. Saya coba buka terjemahan Depak kayak gimana Bapak Ibu kalau terjemahan Depak. Saya kemarin coba membuka mengingat di situ ya. Mengingat baginya. Kalau mengingat itu ke kata itu ya. Dikro diartikan mengingat. Kalau misalkan gini aja gimana Bapak Ibu? Coba ya saya rubah dulu nanti silakan kita. Dan didatangkan atau diperlihatkan pada hari itu neraka jahanam. Pada hari itu manusia ingat akan sesuatu. Maknanya adalah sadar gitu ya. Akan tetapi di sini akan tetapinya di situ ada ini ya. Jangan titik ya. Akan tetapi apa gunanya? Karena ini Anna itu pertanyaan yang tidak butuh itu. Jadi bagaimana saya ganti dengan apa gunanya gitu. Apa gunanya baginya ingat gitu. Apa gunanya baginya ingat? Gimana ya? Ingatnya mau gimana Bapak Ibu? Ada yang kasih masukan? Takut saya salah memahami juga. Silakan, mohon bantuannya. Bu Ati, Ya, zikro itu artinya peringatan kan Bu Ati? ya, ingat dengan peringatan tuh sejatinya ini Pak. Sama lah ya. Akan tetapi apa gunanya baginya? Gimana Pak kalau Peringatan itu. Oh ya, betul. Betul. Ya, pakai itu karena ya, betul Pak. Betul. Bentar. Akan tetapi apa gunanya baginya? Peringatan itu. Peringatan. Gimana? Kalau yang depan peringatan. Dan gimana Pak? Cocok nggak? Bapak Ibu silakan. Dan didatangkan atau diperlihatkan pada hari itu neraka jahanam. Pada hari itu manusia ingat akan sesuatu, akan tetapi apa gunanya baginya peringatan itu? Gimana? Saya juga ingatan kalau saya buat kalau peringatan yang lain sama ingatan. Kemarin artinya apa? Dikro. Peringatan. Halaman berapa? Coba kita cek. Kalau di meskipun mungkin nggak sama persis dengan Depak ya, karena Depak udah pakai ada kata tidak berguna apa, kan itu udah jauh ya Bapak Ibu, nggak ada kata tidak kan di situ. Tapi secara makna coba kita samakan, sama nggak yang kita terjemahkan ini dengan maksud yang di Depak? Mohon bantuannya. Silakan. Ikutin aja peringatan kalau memang artinya peringatan. Ya.
Jadi nanti Bapak Ibu kalau ternyata nggak tepat-tepat banget, mohon maaf karena memang tidak mudah dan Bapak Ibu tetap selalu mengacu ke tafsir. Jadi memahaminya itu. Gimana? Cukup Jadi, Bapak Ibu begini? Ya, Pak, Iya. silakan. jadi manusia ingat akan sesuatu itu, sesuatunya itu kan peringatan yang diberikan dahulu, Pak Bupati. Ya, akan tetapi apa gunanya Peringatan baginya? itu sekarang, Ini tuh ketika udah di akhiratnya, Pak ya. ya. Nah. Iya. Jadi dia teringat bahwa dulu dia pernah diperingatkan, gitu. Iya. Tapi apa gunanya baginya peringatan itu? Iya. Oke, cukup Bapak Ibu begini? Iya. Ya, kemarin saya merahin itu. Ya, makasih Pak Master. Ya, sama-sama, Bupati. Ya. Kalau Bapak Ibu beda pendapat silahkan ya. Saya juga nggak merasa ini juga harga mati ya Bapak Ibu. Karena juga dalam menerjemahkan. Oke, selanjutnya makasih Pak Master, Bu Ella, Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan ayat 24. Nah, baru nih penyesalan. Nah, ini Bapak Ibu ya, penyesalan. Makanya kisah ini diinikan ke kita ya, supaya nanti kita nggak menyesal. Dia berkata, oh sekiranya aku dulu mempersembahkan. Di situ nggak ada amal soleh, itu mah tambahan kita ya. Mempersembahkan amal soleh untuk hidupku. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa sebesar siksanya. Jadi nggak ada siksanya tuh nggak ada yang menandingi ya Bapak. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat dengan sekuat ikatannya. Untuk arti ini gimana Bapak Ibu? Ada masukan nggak? Pak Master, Pak Supirman, silahkan. Bapak Ibu yang lain, mangga. Maknanya sama nggak dengan yang Ayat berapa yang mana? 24, 25, 4, 24, 25, 26. 5. 25 gitu. Dan tidak ada seorang pun yang menyiksa. Bener ya? Sama ya Bapak Ibu? Sama, Pak. Sama ya? Oke. Baru nah ini Bapak Ibu. Duhai jiwa yang tenang, engkau kembalilah kepada Tuhan engkau dalam keadaan ridho dan diridhoi, maka engkau masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah ini penutupnya ya Bapak Ibu. Ya, oke. Seperti itu Bapak Ibu. Sisa waktu mungkin kalau untuk ada yang mau didiskusikan nggak materinya? Atau boleh nggak saya menayangkan sesuatu sebagai penutup? Iya, Pak. Ya, Boleh ya Bapak Ibu ya. Refreshing. Bentar. Ini tadi sudah disimpan. Sebentar. Kalau saya tampilkan ini kelihatan semua nanti chat-chat saya. Ntar ya Bapak Ibu, saya inikan dulu ya. Saya share ke grup ya. Saya belum nyiapin, tadi belum saya siapin. Sebentar. Assalamualaikum Bupati. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak? Jadi yang akan tafsir Saya 24 deg-degan Pak, takut Bapak iya. nanya ininya. Ya, bukan nanya saya, tapi sedikit Sharing. memberikan tambahan ya. Oh ya, silakan. Kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, Ya. di dalam ayat ini menggambarkan keluhan dan sesal manusia yang hidup hanya untuk di dunia, tapi dia lupa di akhirat. Jadi pelajaran yang bisa diambil, banyak orang mengira kehidupan yang sesungguhnya adalah dunia, padahal akhiratlah kehidupan sejati, yang abadi. Kemudian ayat yang ke-25, maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya. Ini adalah peringatan keras bahwa azab Allah pada hari kiamat sangat pedih dan tak bisa ditandingi oleh siapapun. Kata la yu'adzibu azabahu ahad menunjukkan keistimewaan azab Allah tepat, adil, dan dahsyat. Nah, kalau dalam tafsir Al-Qurtubi dan Fakhruddin Ar-Razi disebutkan bahwa
bentuk penegasan kebebasan Allah dalam menguasai balasan akhirat. Jadi siapa yang layak diberi nikmat akan diberi, dan siapa yang pantas diazab akan diazab seadil-adilnya. Nah, itu dari dua penafsiran dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi. Nah, sedikit menambahkan aja Bu Wati, maaf. Ya, Makasih ya. Pak. Makasih Pak. Makasih banyak ya Pak Sam ya.